urusan bola ini memang pusing saya 2 minggu ini gara-gara bola. Pusing betul. Karena apapun itu sudah sulitnya, sangat sulit sekali untuk bisa menjadi tuan rumah itu. Kemudian juga provinsi maupun kota yang ditunjuk itu juga ada tanda tangan juga. City House komitmen ada semuanya, tanda tangan. Menurut PDI Perjuangan itu menjadi sikapnya. Dia bergerak berdasarkan aspek historis, ideologis dan sebagainya yang bisa dibilang kan begini ya, Indonesia ini kan tidak akan menjadi seperti sekarang kalau tidak ada sejarah sebelumnya dan secara ideologi kita melihat bahwa ini menjadi sikap yang penting untuk disampaikan. Dalam pertemuan yang dilaksanakan oleh DPP PAN misalnya, ketika menghadirkan semua ketua umum partai politik, bahkan PDIP juga diundang katanya, tapi tidak hadir. Ini kan menjadi penegas betapa antara PDIP dengan Jokowi itu tidak sedang baik-baik saja hubungan politiknya, di mana Jokowi sedang kelihatan sedih dan tidak nyaman ketika Indonesia dibatalkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan sepak bola U20. Ini tentu menjadi kabar buruk bagi Jokowi yang sudah bertahun-tahun lamanya mempersiapkan untuk menjadi tuan rumah yang baik. Tapi the end of the day-nya justru ada penolakan dari sejumlah gubernur dari PDIP yang notabene-nya adalah teman-temannya Jokowi sendiri. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Ada apa musuh dalam selimut di pusaran Pak Jokowi? Akibat ulah arus bawah tanah yang mengadu domba antara Pak Jokowi dan PDIP, ini membuat kadrun bergerak untuk menggebuki Pak Jokowi dan PDIP. Mereka ini menyusupi celah-celah kecil di antara keduanya dengan memanfaatkan prahara Piala Dunia U20. Masalah ini memang sudah setengah kelar, tapi bagi mereka yang kekurangan bahan untuk mengendorse diri, kali ini menjadi kesempatan untuk menaikkan jangankan orang yang bertolak belakang dengan Jokowi. Orang yang dekat saja juga tidak mau kalah ambil momentum. Ini untuk kepentingan sendiri. Musuh dalam selimut. Itu membuat narasi seolah-olah Jokowi terpecah-pecah dengan PDIP. Bahkan lebih goblok yang lagi, dia mengatakan PDIP dan Ganjar adalah barisan kadrun. Ya, siapa juga yang tidak tersinggung, apalagi sekelas kadrun yang sengsinya tuh banget-banget. Mereka turut unjuk gigi menggunakan panggung yang dibuat oknum yang satu selimut dengan Jokowi. Tapi tadi dari kesimpulan itu membuat terus bergerilya untuk mengaborsi PDIP dan Pak Jokowi menggunakan tangan bersih. Musuh dalam selimut itu, kadrun menjadi provokator di tengah masyarakat. Jangan lupakan, yang satu payung dengan Jokowi, tadi dia nggak puas hanya dengan menikmati saja, tapi juga mengerahkan pasukan barunya untuk menjadi PowerPoint. Kamu siapa? Dia nggak perlu saya ceritakan secara detail. Kita tahu siapa dalang dibalik drama Piala Dunia U20 ini. Dia di framing sebagai superhero, padahal dia adalah dalang dari semua itu. Kelihatan karena dia main cantik, sebenarnya ya benar-benar muak, tapi saat melihat aksinya yang memainkan peran seorang hero yang menimang-nimang deretan pemain timnas main peluk-pelukan demi mengambil simpati mereka, dan menjadi sorotan publik adalah peran pelengkap dengan instruksi kepada rekan sejawatnya yang menggemborkan persoalan tanda tangan dari beberapa pihak yang tersangkutkan sudah tercantum semua. Padahal di sana ada Ganjar Pranowo sebagai gubernur dari salah satu venue tempat berlangsungnya Ganjar tidak merasa tanda tangan apapun. Dan bagaimana bisa seperti itu coba? Seluruh memperlihatkan dokumennya, apa bisa mereka memenuhi surat resmi FIFA yang jadi pembatalan drawing? Saja nggak tahu keberadaannya di mana. Toh ya, ini sudah keterlaluan dulu mengecualikan Ganjar dalam suara persetujuan Piala Dunia untuk hanya dengan perbedaan pendapat dengan yang lainnya. Ya, manfaatkan itu untuk memutar bagian fakta. Seolah-olah Ganjar biang dari batalnya Piala Dunia. Ini di mana letaknya sebagai capres atau cawapres potensial, itu hanya keluar-keluar buzzernya saja. Yang ia sumpel dengan cuan yang melimpah dengan tagar gue bersama kamu. Mereka menggadaikan harga dirinya.
Saya sih nggak menyalahkan mereka, tapi kebrengsekan sang empu yang mencekoki mereka dengan hal-hal yang tidak benar itu adalah sebuah kesalahan besar. Kita hidup untuk menegakkan kebenaran, tapi orang satu ini menyuarakan kebalikannya. Ia memanfaatkan orang-orang lemah untuk membela kebusukannya. Sekarang ini ganjil yang sudah mengatakan kebenarannya saja masih dielak di mata publik. Bukannya berhenti dari atas pujian musuh dalam selimut, pemerintah ini justru menggemborkan poin-poin untuk mempermanis sandiwaranya. Beberapa player berisi tulisan baik untuk Ganjar tersebut dan sebaliknya yang bertuliskan ini juga maksudnya memainkan trik licik lagi untuk drama baru. Ada apa musuh dalam selimut di pusaran Pak Jokowi? Akibat ulah arus bawah tanah yang mengadu domba antara Pak Jokowi dan PDIP, ini membuat kadrun bergerak untuk menggebuki Pak Jokowi dan PDIP. Mereka ini menyusupi celah-celah kecil di antara keduanya dengan memanfaatkan prahara Piala Dunia U20. Masalah ini memang sudah setengah kelar, tapi bagi mereka yang kekurangan bahan untuk mengendorse diri, kali ini menjadi kesempatan untuk menaikkan jangankan orang yang bertolak belakang dengan Jokowi. Orang yang dekat saja juga tidak mau kalah ambil momentum. Ini untuk kepentingan sendiri. Musuh dalam selimut. Itu membuat narasi seolah-olah Jokowi terpecah-pecah dengan PDIP. Bahkan lebih goblok yang lagi, dia mengatakan PDIP dan Ganjar adalah barisan kadrun. Ya, siapa juga yang tidak tersinggung, apalagi sekelas kadrun yang sengsinya tuh banget-banget. Mereka turut unjuk gigi menggunakan panggung yang dibuat oknum yang satu selimut dengan Jokowi. Tapi tadi dari kesimpulan itu membuat terus bergerilya untuk mengaborsi PDIP dan Pak Jokowi menggunakan tangan bersih. Musuh dalam selimut itu kadrun menjadi provokator di tengah masyarakat. Jangan lupakan yang satu payung dengan Jokowi tadi dia nggak puas hanya dengan menikmati saja, tapi juga mengerahkan pasukan barunya untuk menjadi PowerPoint. Kamu siapa? Dia nggak perlu saya ceritakan secara detail. Kita tahu siapa dalang dibalik drama Piala Dunia U20 ini. Dia di-framing sebagai superhero, padahal dia adalah dalang dari semua itu. Kelihatan karena dia main cantik, sebenarnya ya benar-benar muak, tapi deh, saat melihat aksinya yang memainkan peran seorang hero yang menimang-nimang deretan pemain timnas main peluk-pelukan demi mengambil simpati mereka, dan menjadi sorotan publik adalah peran pelengkap dengan instruksi kepada rekan sejawatnya yang menggemborkan persoalan tanda tangan dari beberapa pihak yang tersangkutkan sudah tercantum semua. Padahal di sana ada Ganjar Pranowo sebagai gubernur dari salah satu venue tempat berlangsungnya Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya.